المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا واسعى وحبيب الأمين قد شفاعته بكل حول من الأموال ترتقي Allah ya salli wa sallim daiman abada ala habibina khairil khalqi Mustafa واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal afiyah salamah ma taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran barakan fih min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. wa ila hadratin nabi mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa ashari thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin khususan ila ruh sayyidina al muhajirin Allah Ahmad bin Isa wa silfaqil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi thumma ila ruh Syekh Qadir al-Jilani wa thumma ila ruh muallif hadzal kitab Imam Nawawi al-Bandani thumma ila ruhi Ki Haji Safwan Nizami thumma ila ruhi Ki Haji Abdullah Syafi'i thumma ila ruhi Ki Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i thumma ila ruhi Habib Muhammad bin Alwi al-Hamid wa thumma ila ruhi Ki Ustaz Isan bin Syafi'uddin thumma ila ruhi Ustaz Haji Fatur Rahman bin Habib Ahmad Sarah wa usulihim wa furu'ihim wa dzalquki 'alim ajma'in ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا قرابتنا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى روح أستاذ حجي مرتا بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي ساوي بن حجي مباسل ثم إلى روح حجي ماتم بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي معتصم بن حجي ساوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين أن الله يتغشم بالرحمة والمغفرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Badingo,
Bapak Haji Masudi, Bapak Zainuddin, Bapak Haji Gunawan, Ustaz Ayatullah, Bapak Asmari, Bapak Ahmad Ahyar, Imam sholat subuh kita, Bapak Ustaz Insinyur Husain Fauzi, yang insya Allah besok tanggal 24 dia mau ngadain acara setelah sholat tarawih. Jangan pada pulang katanya ntar sholat tarawih. Kenapa? Dia mau bagi-bagi hadiah, door prize, minyak selekar, karung, macam-macam. Ada 100 kali hadiahnya ya. Pokoknya banyak dah ya. Insya Allah tanggal 24. Yang saya hormati pula guru kita Ustaz Namin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Bapak Habib Zain Abu Nawar, Bapak Haji Bakhtiar Abu Salim, Bapak Haji Warsono, Haji Yusmerli, Bapak Kelly, Bapak Hasan Sabu, dan seluruhnya jamaah Masjidul Hidayah. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridho, barokah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk tanggal 23 Ramadan. Artinya sedikit lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Fitri. Dan biasanya di malam-malam terakhir, malam 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, umat Islam itu menguatkan tekadnya, menguatkan ibadahnya untuk meraih keutamaan, mencari keutamaan, mengambil keutamaan yang Allah sediakan bagi umat Nabi Muhammad SAW, yaitu malam Lailatul Qadar. Makanya banyak kegiatan-kegiatan di masjid taklim, di masjid-masjid untuk mengajak jamaahnya mengikuti berbagai kegiatan sampai dengan jam 3 atau sampai dengan sahur bersama. Di Masjid An-Nur itu 10 malam terakhir ada sholat berjamaah, ada kajian juga. Di juga Masjid Al-Maghfirah seberang sana itu juga ada kajian sholat berjamaah. Alhamdulillah di Nurul Hidayah tadi malam udah dimulai. Udah dimulai. Kalau saya hitung-hitung ada sekitar 18 kali ya? 17? Oh iya. Tadinya 18, Bang Hasan pulang jadi tinggal 17 gitu kan. Alhamdulillah. Nah kalau memang kita mau besok malam kita lanjutkan. Kan nggak malam ganjil Ustaz? Iya kan, hitungan ganjilnya menurut kita. Karena ada teman kita, saudara-saudara kita yang puasanya hari Ahad, ya, hari Ahad. Kalau hari Ahad hari ini baru hari ke 22, ntar malam ke 23 gitu. Oke, kalau kita jaga 10 hari itu luar biasa. Dan memang kadar orang itu beda-beda. Ada yang nggak mau nyari, ada yang udah cukup lah dengan sholat tarawihnya, macam-macam. Kadar keimanan, kadar makrifat dia terhadap Allah juga macam-macam. Gitu. Ada orang yang sholat subuh cukup di rumah sama aja. Di rumah juga jamaah, gitu kan? Di sini jamaah juga, oh sama. Memang sama-sama jamaah, tapi keutamaannya beda. Kenapa beda? Orang yang di rumah nggak punya dapat pahala itikaf, mau boleh itikaf di rumah? Boleh nggak itikaf di rumah? Lah kagak, itikaf di masjid, nggak? Gitu. Terus
Kalau datang ke masjid kita bisa dapat pahala silaturahmi, dapat pahala yang lain, setiap langkahnya dari rumah sampai ke masjid dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Langkah kanannya menaikkan derajat, langkah kirinya menghapus dosa-dosa kita. Nah, kalau di rumah nggak ada gitu kan. Lah, bagaimana kalau rumahnya dekat masjid? Ya segitu. Makanya Bang Udin saya udah saranin dari dulu kalau mau ke masjid ngiter. Itu. Ngiter Bang Udin gitu kan. Ke rumahnya di situ, gitu kan. Begitu ke masjid kan cuma berapa langkah? 3 langkah baru sampai masuk ya. Makanya besok-besok tuh ngiter sebelah sana tuh ngiter tuh. Asal minggu dulu. Sehingga apa? Dihitung. Apalagi nanti Idul Fitri. Idul Fitri itu dijaga sama malaikat sebelah sana, malaikat sini. Nah sekarang pulangnya, perginya dari situ, pulangnya dari situ. Kata malaikat, dan yang tadi nih, nggak usah dihitung. Nah, makanya perginya itu, nah ngiter dulu ke sana. Ngiter. Ntar pulangnya, nah, lewat sono lagi ngiter lagi, balik lagi lewat ngiter. Ya, perginya dari sono, pulangnya lewat sono. Jadi pahalanya dihitung. Cuma kan jarang yang mau begitu, iya nggak? Jarang. Padahal udah pada gampang. Kenapa? Sudah pakai motor bisa nggak? Bisa. Nah, karena itulah tingkat orang itu berbeda-beda. Dan semakin banyak dia melakukan ibadah, melakukan gerak ibadah, itu akan menunjukkan bahwa makrifat dia itu berbeda. Ada orang yang ketika sholat, sholat wajib, selesai sholat wajib, tidak melaksanakan sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib. Selesai, assalamualaikum, kemudian baca doa. Ada orang dia mau pulang, ya nggak? Beda. Ada orang yang setiap hari jaga tahajudnya. Berbeda dengan orang yang tidak tahajud. Ada orang yang nggak cukup puasanya, puasa Ramadan doang. Dia tambah entar 6 hari puasa Syawal, ditambah lagi Ayyamul Bid, ditambah lagi Senin Kemis. Nggak cukup. Maka tingkatan ma'rifatnya itu akan berbeda-beda. Sebagaimana dalam makalah yang ke-23 disebutkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Qala sahibul musannif rahimahullah ta'ala wa adaman nafabihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Al-maqalatu salisatu wal ishrun. Qila harakatu ta'ati dalilul ma'rifati kama anna harakatal jismi dalilul haya wal ma'na anna ityanal 'abdi ta'ata lillah ta'ala alamatun ala ma'rifatihi lillah fa idza kasuratit ta'ah kasuratil ma'rifah wa idza qallat li'anna adh-dhahira mir'atul batin. Dalam makalah yang ke-23 disebutkan gerakan seseorang melakukan ketaatan kepada Allah menunjukkan makrifahnya kepada Allah, menunjukkan pengetahuannya kepada Allah, menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana gerakan tubuh menunjukkan bahwa dia itu hidup. Orang semakin bergerak, maka akan ketahuan dia hidup. Ketika orang tidur, kemudian tidak bergerak, dengan orang yang berdiri, orang akan mengira lebih kuat mana orang itu hidup. Yang diri apa yang tidur? Berdiri, karena bergerak. Sama dengan orang yang melakukan ibadah. Semakin banyak dia ibadah, semakin dia melakukan gerakan-gerakan ibadah, maka semakin itu pula dia mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatnya semakin tinggi. Orang yang hanya sholat wajib dengan orang yang menambah dengan sholat rawatib, ma'rifahnya jauh lebih tinggi orang yang menambah dengan sholat rawatib. Orang yang datang ke masjid dengan langkah kakinya, orang yang datang ke masjid dengan sepeda motornya juga berbeda. Kalau ada orang datang ke masjid, rumahnya di samping masjid,
itu cakep, bagus. Tapi kalau ada orang rumahnya itu di ujung RT berapa ya? Tidak sih? 8 ya? RT berapa ya? Sate Arif. RT 8 sholat kemari itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Jauh mau datang itu. Ada orang anak muda datang ke masjid itu cakep. Tapi kalau ada orang tua udah susah jalannya, ringkik-ringkik ya, mau ke masjid itu lebih luar biasa. Ada orang yang kakinya sempurna datang ke masjid itu cakep. Tapi kalau ada orang yang kakinya pincang datang ke masjid itu luar biasa. Ada orang sehat datang ke masjid cakep. Tapi kalau ada orang sakit masih tetap datang ke masjid itu luar biasa. Tandanya tingkat keimanan orang-orang yang punya kelemahan tetapi dia terus melakukan ibadah, maka merasa ma'rifatnya itu lebih tinggi dari orang yang biasa-biasa saja. Makanya kalau ada orang yang terus meningkatkan ibadahnya, dia kepengen mendekatkan diri kepada Allah, rasa tahunya, rasa ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin tinggi. Ma'rifah itu perkara gaib. Artinya perkara yang hanya bisa dinilai oleh diri sendiri. Kita hanya bisa menilai dari batinnya, dari zahirnya saja. Ngelihat dia rajin ke masjid, orang baik. Persoalan dia mau riya mau enggak kita nggak tahu, ya nggak tahu. Karena kita hanya bisa menilai orang-orang itu dari zahirnya saja. Nah, hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan anna ityanal 'abdal ta'ata lillahi ta'ala alamatun ala ma'rifatihi. Sesungguhnya perbuatan seorang hamba meningkatkan ibadah kepada Allah adalah tanda bahwa makrifahnya kepada Allah semakin bagus, semakin baik. Faiza kasuratit ta'ah, apabila ketaatannya kasurat semakin banyak, semakin tinggi, kasuratil makrifah, maka makrifahnya juga semakin tinggi, semakin banyak. Wa iza qalat, kalau dia sedikit makrifahnya. Li'anna adh-dhahira mir'atul batin. Karena sesungguhnya yang zahir itu cerminan dari batinnya. Ada orang di zaman Nabi Muhammad SAW nggak kepengen rumahnya dekat sama masjid. Kenapa nggak pengen rumahnya dekat masjid? Apa terganggu? Bukan. Karena dia tahu jalan ke masjid itu pahalanya besar. Makanya dia cari rumah, pindah rumah ke tempat yang jauh. Kalau kita di sini mau jauh dekat, tetap aja masjidnya dekat. Ya nggak? Di mana-mana ada masjid. Zaman Nabi masjidnya Masjid Nabawi aja. Kalau ditanya, kenapa kamu pindah rumah ke tempat yang jauh? Saya kepengen ada pahala langkah kaki saya. Makanya dia selalu datang tuh ke masjid sebelum azan dimulai. Kalau kita sudah mau qomat baru datang, ya, udah mau qomat. Tapi dia nih kalau datang sebelum azan berkumandang, datang ke Masjid Nabawi dan tempatnya itu dia nggak mau ganti-ganti, pojok sebelah kanan. Makanya saya hafal nih orang yang ada di pojok. Yang saya nggak hafal mah Haji Effendi. Pokoknya di pojok sebelah kanan dia aja. Itu. Dia datang ke situ tiap hari dan Rasulullah kenal sama orang itu. Oh, dia selalu hadir. Suatu ketika Rasulullah mau memimpin sholat subuh, di qomat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas-shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, istau pada baris. Nah, nengok ke belakang. Nah,
Di depan kagak ada orang tuh yang terbiasa. Biasanya tuh orang ada di situ. Tunggu dulu. Kenapa? Ada jamaah kita belum datang. Kalau kita begitu enggak? Oh enggak, gue mah Allahu Akbar aja langsung mah, gitu kan? Iya. Dia mau datang belakangan. Kalau kita tujuan ini, kalau udah nit, omat udah nggak? Nengok ke belakang, ada yang nggak datang, tinggal juga. Beda Nabi Muhammad SAW. Dilihat ada sahabatnya, ada yang belum datang nih. Tunggu ya sebentar. Kenapa? Orang yang berada di pojok kanan biasanya belum datang. Itu. Oh iya, udah duduk lagi. Ya, tungguin 2 menit, 5 menit, 10 menit. Wah, ini nggak mungkin nih. Biasanya dia datang sebelum azan. Ini komat udah lama belum datang-datang. Udah dah, sholat Nabi. Begitu selesai sholat, ya, Nabi tanya, adakah yang tahu rumah Fulan bin Fulan? Biasanya dia rajin datang ke masjid. Oh saya tahu ini, di mana? No, rumahnya di Jagakarsa, jauh. Anterin saya. Nah, kalau di sini kagak begitu. Nggak ada tuh. Saya juga kalau lihat, wah nggak ada yang datang. Anterin saya ke rumah itu. Enggak. Sakit Sat, tengokin. Ntar kalau udah 3 hari. Kasih udah 3 hari. Kalau udah 3 hari saya bilang, Jigonawan lu lihat 3 hari. Gitu. Tengokin. Gitu. Belum 3 hari meninggal baru. Karena pernah begitu, pernah. Jadi ada staf saya sakit. Begitu sakit, laporin, Pak Sahab, dia sakit. Ya udah nanti 3 hari kita tengokin. Gitu. Dan niat tuh 3 hari tengokin. Begitu 2 hari, laporan. Kenapa? Sudah jadi almarhum. Ya. Karena target kita biasa begitu. Kalau udah 3 hari baru tengokin. Di sekolah juga begitu. 3 hari baru tengokin. 1 hari tidak. Tapi Rasulullah beda. 1 hari dia nggak ketemu sahabatnya, ditarikin tuh. Akhirnya Rasulullah sama rombongan datang ke rumahnya. Dia jalan dari habis subuh. Kira-kira sampai waktu afdal orang sholat duha. Afdal sholat duha di berapa ya? Sangat panas-panas tuh. Sekitar jam 9 lah ya. Jam 9, jam 10 ya. Jadi antara jam 6 sampai jam 6 dia jalan, ya, sampai jam 9. Berapa jam? 3 jam perjalanan. 3 jam perjalanan. Begitu sampai rumahnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang jawab perempuan. Benarkah ini rumah Fulan bin Fulan? Saya menyebutkan Fulan bin Fulan takut salah. Karena ada yang bilang itu namanya Sauban, ada yang bilang Syakban. Itu. Mau nama yang mana nih? Syakban ya, gitu kan. Ada yang bilang Sauban, ada yang bilang Syakban. Ada yang bilang, oh tidak ada sahabat yang namanya Sauban. Padahal ada, gitu ya. Anggaplah Fulan bin Fulan, Sauban juga bulan. Benarkah ini rumahnya Sauban? Benar, gitu. Ada di mana dia? Biasanya datang ke masjid. Ini kok nggak ada? Ya. Kata istrinya sambil menangis. Sauban tadi sebelum subuh meninggal dunia. Sebelum subuh meninggal dunia. Jenazahnya masih ada. Oh, kalau orang sono begitu meninggal dunia cepat-cepat dikuburin. Kalau kita nunggu, ya enggak? Nunggu, apalagi kalau meninggalin malam. Tungguin saya pagi, ya enggak? Iya, kalau di desa-desa enggak. Kalau meninggalin malam, kuburin malam. Gitu. Kalau kita masih nungguin, apalagi kalau anaknya mondok. Ditungguin dulu sampai anaknya pulang, gitu. Kecuali yang mondoknya jauh. Di mana? Di luar negeri, gitu kan. Udah kuburin aja. Kata istrinya, suami saya sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan. Tetapi ada sesuatu yang saya bingung ketika dia sakaratul maut. Ada apa? Dia mengatakan 3 hal yang sampai saat ini saya pun nggak tahu maksudnya apa. Yang pertama dia mengatakan, kenapa tidak banyak? Yang kedua, kenapa bukan yang baru? Yang ketiga,
kenapa tidak semuanya? Kata Rasulullah, oh itu. Seketika itu juga datang malaikat Jibril memberitahukan apa yang dilakukan oleh sahabat itu Sauban. Akhirnya diberitahu, ketika suamimu mengucapkan kalimat kenapa tidak banyak, ya, kenapa tidak banyak? Allah sedang memperlihatkan pahala langkah dia ke masjid untuk melaksanakan sholat. Ketika dia sakaratul maut, Allah akan menampakkan amalan-amalan seseorang yang hanya bisa dilihat oleh yang calon mati. Makanya jangan minta penglihatan dulu. Ya Allah, saya pengen lihat amal saya kayak gimana. Jangan. Kenapa? Kalau udah dikasih lihat, tandanya lu bakal mati. Gitu ya. Ntar aja kalau udah langsung mati. Dikasih lihat tuh, pahalanya luar biasa. Dapat istana, dapat surga, bidadari. Sehingga dia bilang, kenapa tidak banyak? Kalau langkahnya semakin banyak menuju masjid, maka pahalanya pasti jauh lebih banyak. Bayangkan, jalan sejauh dari rumah Sa'ban menuju masjid itu 3 jam masih kurang bagi dia. Kita berapa jam? Ya, 5 menit, 2 menit ya nggak? Apalagi pakai motor Bang Marta, cepat aja bus gitu kan. Cepat gitu kan. Apalagi kalau misalnya rumahnya di situ dekat gitu kan, pakai motor juga gitu kan. Nah, segitu aja Allah kasih perlihatan luar biasa. Yang kedua, ketika dia berkata, kenapa tidak yang baru? Saat dia hendak ke masjid dan suasananya dingin luar biasa, dia masuk lagi ke rumahnya, ambil baju dalamnya yang cakep, baju luarnya yang jelek. Karena apa? Karena itu jalanan berdebu. Nanti kalau seandainya dia sampai Masjid Nabawi, yang baju cakepnya masih bisa dipakai buat sholat. Begitu jalan di tengah jalan menuju masjid, dia lihat orang menggigil kedinginan. Akhirnya baju luarnya yang jelek itu dipakaikan orang yang kedinginan sambil dituntun menuju masjid. Kasih baju yang jelek aja pahalanya luar biasa, apalagi kalau ngasih baju yang baru. Ini momennya nih, beliin anak baju yang baru, ya nggak? Beliin temen baju yang baru, beliin sahabat baju yang baru, semua yang cakep-cakep, ya. Kata dia, ngapain yang cakep, lah yang jelek aja dapat pahala, kan? Allah perlihatkan, dia kasih barang yang jelek, tapi dia ikhlas, pahalanya besar. Dan yang ketiga, orang itu berkata, kenapa tidak semuanya? Jadi Allah perlihatkan saat itu, Sauban mau sarapannya roti sama susu. Kan enak kalau sarapan roti pakai susu. Nah, dia biasa nyobek roti, dicocol susunya, ya, kemudian dimakan. Begitu mau disobek, ada ngucapin salam, assalamualaikum. Begitu dibuka, bukan orang yang kelaparan, tolong bantu saya sudah 3 hari kagak makan, beri saya makan. Karena iba, rotinya itu dipotong, dibagi orang yang minta, susunya setengah. Kata dia, kenapa tidak semuanya? Setengah saja Allah perlihatkan pahalanya luar biasa. Nah, apa yang bisa kita ambil? Semakin banyak kita melakukan ibadah, maka akan semakin kenal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam terakhir ini, di 10 akhir bulan Ramadan, kencengin ibadah kita. Jangan sampai kendor. Yang tarawihnya juga jangan sampai kendor. Yang baca Qur'annya jangan sampai kendor. Yang berinfaknya jangan sampai kendor. Dan saya ingatkan, jangan lupa bayar zakat fitrah. Karena biasanya karena enteng lah cuma 3,5 liter, ya enggak? Belakangan banyak yang lupa, ada yang lupa. Begitu kita mau sholat id, ya Allah belum bayar zakat fitrah. Orang udah selesai sholat id, dia bayar zakat, nggak hitung zakat.
jatuhnya apa? Sedekah. Gitu. Makanya selagi ada nih, bayarlah zakat fitrah. Jangan ngambil utama. Memang utamanya itu ba'da sholat subuh. Ba'da sholat subuh sebelum imam naik mimbar. Sebelum melaksanakan sholat id. Tapi kan jarang begitu. Repotnya nggak? Repot. Tidak ada panitia lagi. Gitu. Tidak ada panitia lagi. Begitu juga orang yang punya harta, jangan lupa bayar zakat malnya. Ya. Jangan lupa bayar zakat mal. Memang berat. Resiko orang kaya itu adalah bayar zakat mal. Resiko orang miskin adalah sabar. Ya. Resiko orang yang nggak punya sabar. Resiko orang punya harta bayar zakat. Gitu. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan jamaah pada umumnya. Besok insya Allah akan kita terangkan bagaimana cara kita meningkatkan amal ibadah kita sesuai dengan profesi kita. Karena profesi kita ini beda-beda, ya nggak? Ada yang profesinya itu hanya pekerja saja, ada yang profesinya sebagai abid, ada dia sebagai muallim, mengajar, ada yang belajar, ada yang dia kerja di pemerintahan, ada dia yang menjadi hakim dan lain sebagainya. Nah, insya Allah besok kita akan teruskan bahasan ini dan mudah-mudahan kita bisa hadir dan juga Allah berikan kesehatan sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiqu ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa warzuqna fahman. Allahumma amina bi'ilmi wa zayyinna bi'ilmi. وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بعافية. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشاء في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وأسواك. يا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب لا